Capaian pembelajarannya adalah kemampuan akhir yang diharapkan memahami definisi, fungsi, klasifikasi, serta tahapan simulasi. Indikatornya, mahasiswa dapat memahami kontrak kuliah, mahasiswa memahami definisi dan fungsi simulasi, serta klasifikasi dan tahapan simulasi, dan mahasiswa mampu menjelaskan definisi serta konsep simulasi dengan benar. Sebenarnya ini simulasi itu lanjutan dari pemodelan sistem ya, makanya kalau mungkin kemarin pemodelan sistemnya ada yang nggak lulus, agak susah kalau misalnya mengikuti simulasi karena ini dasarnya itu dari pemodelan sistem. Oke, untuk pembelajaran 1 semester, ini ada masih awal pengantar, simulasi, langkah-langkah pemodelan simulasi, dasar simulasi kejadian diskrit, struktur dasar program simulasi, pembangkit bilangan random, pembangkit variat random, simulasi kejadian diskrit, simulasi sistem antrian, verifikasi, dan validasi model simulasi. Kemarin juga ada ya pemodelan sistem. Kemudian pengembangan dan analisis skenario simulasi, dan yang ke-10 ada sistem dinamik. Jadi untuk yang pembangkit bilangan random, kemarin kan kalian waktu di PTIT 3 saya suruh bangkitin random. Tapi itu kan pakai aplikasi ya. Dan ini kalau misalnya kalian pakai metode-metode tertentu untuk pembangkitan bilangan random itu nanti akan dibahas di sini. Jadi masih manual, nggak yang kayak kemarin tinggal masukin angka. Nah, kita refresh nih. Masih ingat nggak sistem itu apa? Terus model itu apa? Kata kuncinya. Satu-satu udah apa? Sistem dulu. Sistem, masih ingat nggak? Kemarin pas pemodelan sistem. Kata kuncinya apa? Semacam satuan komponen apa? Ya, kesatuan komponen atau elemen untuk yang berisi informasi materi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oke, yang lain ada punya pendapat yang berbeda atau punya pendapat lainnya? Ada satu kata kunci yang kurang. Sistem adalah semacam susunan yang teratur, yang saling berkaitan untuk itu tadi, Bu. Tujuan-tujuan yang memang sudah ditentukan tujuannya seperti apa dalam sebuah sistem itu sendiri. Ya, jadi sebenarnya ada 3 kata kunci ya kalau misalnya kalian masih ingat. Komponen atau hal-hal. Itu kan yang tadi katanya tadi komponen atau selain komponen itu biasanya kayak banyak ya macam-macam, maksudnya nggak cuma komponen, jadi hal-hal yang saling berinteraksi itu yang kedua, kemudian mencapai tujuan tertentu. Kan sebenarnya 3 kata kunci itu. Jadi silahkan kalau mau dikembangkan, yang penting kata kuncinya adalah komponen-komponen, saling berinteraksi, dan mencapai tujuan tertentu. Itu kata kuncinya. Kemudian kalau model, masih ingat model itu apa? Model itu suatu representasi atau formalisasi dalam bahasa tertentu yang disepakati. Dalam bahasa tertentu yang disepakati dari suatu sistem nyata. Dalam bahasa tertentu. Kalau yang lain ada yang punya yang lain? Yang punya pendapat lain mungkin untuk model. Saya, Bu. Deskripsi yang menjelaskan tentang sistem tersebut. Deskripsi. Jadi tadi Aura. Penjelasan.
penjelasan dari sistem yang telah dibentuk sebelumnya. Oke, ini hampir mirip-mirip sama punyanya Aura. Jadi yang menurut saya kurang itu saya siapa nih? Dimas. Nah, gimana? Model objek, sistem, atau konsep yang seringkali berupa penyederhanaan. Yang seringkali? Yang seringkali berupa penyederhanaan. Oke. Jadi untuk kata kuncinya itu sebenarnya mudah ya. Representasi dari dunia nyata. Itu model. Representasi dunia nyata itu nggak cuma berupa, ini tadi Aura sama Lucky kan lebih ke deskriptif ya. Jadi nggak cuma untuk terkait penjelasan atau secara deskriptif, tapi bisa berupa kayak peraga atau prototipe. Itu juga salah satu model. Peraga itu contohnya kayak maket, kayak gitu. Terus prototipe itu bisa berupa sistem yang kayak sistem informasi atau mesin, tapi dia dirakitnya itu masih dalam skala kecil atau prototipe. Kemudian kayak apa sih, nanti kan kalian bikin PTLF itu ya kan, nggak mungkin kalian nanti gambarnya itu tuh skalanya sama persis untuk semua luasannya itu. Jadi ada skala di situ. Nah, itu adalah salah satu modelnya. Jadi nggak harus selalu deskriptif, tapi ada bentuk-bentuk lain. Jadi untuk mudahnya kata kuncinya adalah representasi dari dunia nyata. Udah cukup mewakilkan yang namanya model itu seperti apa. Kalau Dimas tadi apa yang apa Dimas, saya kok lupa. Ada salah satu penyederhanaan. Nah, yaitu penyederhanaan bisa. Jadi kayak yang tadi saya bilang, yang harusnya dia misal mesinnya itu tuh ukurannya berapa meter kali berapa meter, tapi prototipenya itu dibikin lebih kecil, atau ada beberapa fungsi yang memang baru bisa dijalankan di prototipe gitu. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Nah, kalau tadi udah membicarakan masalah sistem dan juga model, terus simulasi itu apa? Simulasi. Kayak dulu pernah disinggung kok yang pas pemodelan sistem. Ada yang tahu kata simulasi? Simulasi itu semacam metode yang memperagakan sesuatu dalam bentuk tiruan atau hampir mirip dengan keadaan sesungguhnya. Kurang lebih seperti itu, Bu. Oke, yang lain? Ada yang punya pendapat lain? Hampir sama seperti punyanya Mas Rehan, Bu. Pusing dong sih. Jadi sebenarnya dulu sempat dibahas ya, kapan kita itu melakukan simulasi gitu ketika tidak dapat hanya dilakukan pemodelan saja. Nah, untuk simulasi di sini, nah ini kan ada real world system atau sistem dunia nyata. Nah, ini kita memodelkan, dari model ini akan keluar modelnya itu seperti apa. Nah, dari model yang memang sudah valid, itu baru disimulasikan, yang nanti akan ada keluar outputnya dari simulasi yang dilakukan, baru kita melakukan analisis. Ya, hampir sama sih ya, maksudnya yang tadi yang dibilang sama Mas Rehan. Jadi, dia memang melakukan sesuatu dengan model tertentu, tapi dibuat semirip mungkin. Nah, itu simulasi. Di sini ada beberapa definisi simulasi. Yang pertama adalah simulasi tiruan dari suatu sistem, baik dilakukan dengan tangan, manual, atau di komputer. Simulasi digunakan untuk menarik kesimpulan tentang karakteristik operasi dari sistem nyata. Jadi ini lebih fokus ke karakteristiknya. Makanya kalau dalam simulasi itu variasi
yang digunakan itu banyak. Kemudian yang kedua adalah apabila suatu sistem sangat kompleks dan tidak memungkinkan dilakukan perhitungan analitis, maka dapat dilakukan simulasi terhadap model tersebut. Nah, kemarin itu kita pemodelan sistem hanya berhenti ke perhitungan analitis. Kemarin kalau kalian ingat bagan-bagannya itu, nah ketika bagannya itu sudah tidak bisa dilakukan perhitungan analitis, maka dia langsung dilakukan simulasi. Kemudian yang ketiga, proses pengembangan model sebuah sistem nyata dan eksperimen terhadap model tersebut dengan tujuan memahami perilaku sistem atau evaluasi beragam strategi operasi sistem ini ya, hampir sama karakteristik perilaku. Jadi ya ini kata kuncinya. Ketika tidak bisa dilakukan perhitungan analitis, maka digunakan simulasi untuk menarik kesimpulan tentang karakteristiknya dengan tujuan memahami karakteristiknya. Nah ini loh yang mengapa simulasi. Nah di sistem ini kan ada eksperimen dengan sistem sebenarnya, jadi langsung aplikasi di sistem nyatanya. Ada yang eksperimen dengan model. Nah ini modelnya, ini kan ada model fisik, model matematik. Ini saya ambil dari yang pemodelan sistem lalu. Nah model fisik yang sempat kita bahas di depan tadi ada misalnya cat, globe, dan lain sebagainya. Kemudian nih ada model matematis yang kemarin kita lakukan di pemodelan sistem. Nah, model matematis ini ada solusi analitis dan simulasi. Ketika kita udah nggak bisa melakukan solusi analitis, maka ini dilakukan simulasi. Nah, kenapa harus simulasi? Kenapa dilakukan simulasi? Kalau dari segi cost atau biaya, meskipun simulasi dapat menghabiskan waktu dan membutuhkan biaya yang cukup mahal untuk meningkatkan skill manpower, eksperimen nyata mungkin akan menghabiskan biaya yang lebih mahal, bahkan bisa berubah menjadi sebuah bencana. Dan misalkan kalau sekarang kan udah banyak ya kayak misal pilot, nah simulasi pilot itu kan. Nah itu mungkin daripada kita belajarnya itu langsung praktek, tapi sebelumnya belum punya bekal apa-apa lah. Ini makanya seorang pilot atau driver-driver tertentu itu harus melakukan simulasi dulu, baru nanti mereka praktek secara nyata. Nah, ini kan takutnya kalau misalnya dia hanya dapat teori dulu, kemudian prakteknya itu langsung dilakukan, ya takutnya akan berubah menjadi bencana. Nah, kayak pesawat juga, misal kayak waktu keberangkatan, kemudian simulasi penjadwalannya, nah itu kan perlu ini ya simulasi juga. Nah kalau misalnya dia disimulasikan secara langsung gitu, pesawatnya datang jam sekian sampai jam sekian, terus nanti tumpuan nggak ya sama pesawat yang jam sekian sampai jam sekian. Nah kayak gitu kan pastinya akan membutuhkan kos yang sangat besar. Dan nanti kalau misalnya dileleh nggak pas nih jadwalnya yang disimulasikan, nah, ternyata bisa menjadi sebuah bencana. Nah, itu yang dikatakan seperti itu. Kemudian untuk masalah waktu, dalam pembuatan model simulasi dengan program komputer mungkin membutuhkan waktu yang lama. Namun ketika model simulasi telah dibuat dengan baik, maka kita dapat melakukan simulasi dengan waktu tertentu seperti dalam minggu, bulan, bahkan tahun. Nah ini untuk membuat tools atau alatnya yang simulasi itu kan nggak cukup waktunya cuma 1-2 hari ya. Pasti sistem itu tuh dikembangkan, model sistemnya itu dikembangkan mesti sampai bertahun-tahun gitu. Nah ini kalau yang Tesla, kalau kalian tahu itu kan nggak mungkin yang namanya bikin mobil yang autonomous driving itu terus cuma berapa bulan, itu kan nggak mungkin. Nah, ini makanya memang butuh waktu. Kemudian replication dalam dunia nyata jarang sekali untuk mengizinkan replikasi eksperimen yang tepat, sama halnya dengan di militer. Musuh mengizinkan untuk mengulang pertempuran, simulasi dapat diulang dengan tepat. Nah, jadi yang namanya dunia nyata itu ketika kita melakukan meskipun hal-hal yang berulang-ulang, misalnya kamu kuliah setiap hari, itu kan sebenarnya kuliah itu kan hal yang berulang-ulang ya, tapi pasti dalam suatu kesehariannya itu dalam kuliahnya masih akan memiliki pengalaman yang berbeda dari kuliah sebelumnya. Nah, kemudian kalau misalnya kita direplikasi dalam dunia, bisa disimulasi, bisa diulang, tapi pasti dia tuh presisi gitu, sesuai data yang dimasukkan atau sesuai dengan behavior itu maksudnya pengalaman yang kemarin itu.
Nah, itu biasanya replikasi berdasarkan itu. Jadi memang untuk mengulang sesuatu yang cukup tepat itu harus pakai replikasi yang berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Kemudian safety, salah satu objek yang di dalam simulasi kemungkinan memperkirakan efek dari kondisi ekstrim dan akan membahayakan dalam dunia nyata bahkan ilegal. Misalkan untuk mengatur jadwal dan kapasitas pesawat di airport akan cukup berbahaya apabila dilakukan secara nyata. Itu ya kayak tadi yang saya bilang di awal, itu nanti ya udah cost-nya besar kalau misalnya menjalankan semua pesawat, dan itu yang dipertaruhkan itu juga adalah safety atau keamanannya. Kemudian kapan simulasi itu tepat digunakan? Simulasi memungkinkan studi dan percobaan dengan interaksi internal sistem yang kompleks atau subsistem dalam sistem yang kompleks. Nah, ini jadi interaksi internal sistem yang kompleks atau subsistem dalam sistem yang kompleks. Biasanya kalau sistemnya itu sudah kompleks, kan susah untuk dilakukan simulasi secara langsung. Nah, ini makanya dia appropriate itu kapan simulasi ini memang dibutuhkan banget gitu. Terus yang kedua adalah perubahan informasi, organisasi, dan lingkungan dapat disimulasikan, dan efek dari perubahan ini pada perilaku model dapat diamati. Nah, ini kan perubahan informasi, organisasi, lingkungan, ini kan tergantung inputnya ya. Jadi ketika memang ada perubahan informasi tentang inputnya itu bisa disesuaikan lagi. Kemudian ada perubahan nih dari perilaku model itu bisa disesuaikan lagi untuk inputannya. Misal kedatangan nasabah di teller gitu kan. Yang aslinya distribusinya apa gitu, tapi ketika case-case tertentu misal di masa hujan atau masa akhir tahun, awal tahun itu kan pasti behavior-nya berubah. Nah, ini bisa perubahannya disesuaikan. Kemudian pengetahuan yang diperoleh selama merancang model simulasi bisa sangat bermanfaat untuk menyarankan perbaikan dalam sistem yang sedang diselidiki. Nah, jadi kalau misalnya ketika disimulasikan nih tahu nih, oh ternyata yang antrian paling banyak itu di antrian yang A. Nah, itu makanya nanti kenapa sih kok yang di antrian A itu lebih banyak? Oh, karena ada salah satu job desk yang memang cuma antrian A yang bisa melakukan. Itu nanti gimana? Kemudian mengubah input simulasi dan mengamati output yang dihasilkan dapat menghasilkan wawasan berharga tentang variabel mana yang paling penting dan bagaimana variabel berinteraksi. Nah, itu tadi ya. Jadi inputannya kita bisa ubah. Misal kalau yang tadi ternyata A yang penuh gitu. Ternyata ada beberapa variabel job desk yang tidak dilakukan oleh antrian yang lain. Nah, itu kita coba ubah nih job desk-nya kita tambah yang ke B. Jadi AB itu melakukan tambahan job desk yang sama. Nah, itu nanti gimana untuk output yang dihasilkan? Apakah tetap A yang banyak antrinya atau AB nanti seimbang antriannya? Kemudian yang kelima adalah simulasi dapat digunakan sebagai alat pedagogis untuk memperkuat metodologi solusi analitik. Jadi ini untuk memperkuat analitis ya. Ketika analitisnya udah nggak bisa kan berarti dilakukan simulasi. Nah, ini nanti simulasinya akan mendukung dari hasil output ketika metodologi solusi analitis itu tidak dapat dilaksanakan. Yang keenam, simulasi dapat digunakan untuk bereksperimen dengan desain atau kebijakan baru sebelum implementasi untuk mempersiapkan apa yang mungkin terjadi. Nah, ini jadi enaknya dengan simulasi kita tuh SOP-nya ya berdasarkan apa yang kita simulasikan gitu. Oh, ternyata ada beberapa hal yang kita tuh lupa menambahkan di SOP-nya. Nah, ini ketahuan nih baru di simulasi baru ketahuan. Oh, ternyata output ini berpengaruh. Jadi harus tetap di SOP-kan. Kemudian yang ketujuh, simulasi dapat digunakan untuk memverifikasi solusi analitis ini ya. Solusi analitisnya dia berhenti kemana, dan makanya kita gunakan simulasi untuk verifikasi. Oh, berarti memang benar. Ketika solusi analitis sudah berhenti di situ, ternyata memang pemodelannya itu sudah benar. Kemudian simulasi kemampuan yang berbeda untuk mesin. Nah, ini kan mesin juga pasti tergantung spek, kemudian tergantung fungsinya. Nah, ini kita bisa mensimulasikan dengan berbagai mesin gitu loh. Mesin ini nanti kita simulasikan ke outputnya seberapa. Kemudian model simulasi yang dirancang untuk pelatihan
memungkinkan pembelajaran tanpa biaya dan gangguan pengajaran di tempat kerja. Ini ya, kayak yang tadi, misal yang pilot tadi, kan kalau latihan nggak harus di udara langsung gitu kan, bisa nanti mengganggu mungkin jadwal penerbangan yang lainnya. Nah ini ketika memang dia belum terjadwal untuk melakukan praktek langsung, nah ini dia bisa simulasi dengan alat dulu, jadi tidak mengganggu pengajaran di tempat kerja. Kemudian, animasi dapat menunjukkan sistem dalam operasi simulasi sehingga rencana dapat divisualisasikan. Nah, ini aplikasinya ya, aplikasi simulasinya ini biasanya ada animasinya gitu. Misal untuk yang kalau di lantai produksi, forklift-nya itu juga bisa ada animasinya. Kemudian kayak stasiun-stasiun kerjanya itu ada simulasinya. Jadi ketika barang datang itu kelihatan simulasinya. Kemudian yang ke-11 adalah sistemnya modern. Fabrikasi wafer, organisasi layanan, dan lain-lain. Begitu rumit sehingga interaksi internalnya hanya dapat ditangani melalui simulasi. Ini kalau misalnya pabriknya sudah berjalan itu kan susah ya untuk melakukan simulasi langsung gitu. Ya kalau ternyata sudah di layout, tapi ternyata tidak berhasil gitu, ada hal yang missing sehingga mengganggu proses produksinya, itu kan akan membuat rugi. Nah, makanya dengan sistem modern yang sekarang ini simulasi yang rumit itu bisa dilakukan dengan menggunakan software. Ini kapan simulasi itu tuh nggak penting gitu, nggak perlu dilakukan. Aturan pertama, ketika masalah dapat diselesaikan dengan akal sehat. Jadi misal kalian itu ada ini nih, ada baju kotor atau ada piring kotor, nah kan nggak perlu simulasi kan, tinggal langsung aja dicuci, dibersihkan. Jadi hal-hal yang memang masih bisa diselesaikan dengan akal sehat dan dilakukan secara langsung itu tidak perlu dilakukan simulasi. Aturan kedua, jika masalah dapat diselesaikan secara analitis. Nah, kalau sudah berhenti di analitis, itu nggak perlu lagi dilakukan simulasi. Nah, kan tadi makanya saya bilang, jadi ketika dia tuh analitisnya berhenti, ini udah nggak bisa lagi nih, wes muter-muter dihitung, tapi ternyata secara analitis ini udah nggak bisa, jadi baru dilakukan simulasi. Tapi ketika analitis itu udah bisa berhenti di meta heuristik, gitu kan. Nah, itu nggak masalah. Jadi tidak perlu dilanjutkan ke simulasi. Kemudian aturan ketiga, tidak boleh digunakan jika lebih murah untuk melakukan eksperimen langsung. Contoh dari restoran drive-in fast food. Nah, jadi kalau misal drive-in fast food gitu ya, itu kan biasanya bisa disela lah untuk melakukan simulasi secara langsung. Jadi nggak perlu yang namanya harus simulasi kayak gitu. Nah, ini bisa dilakukan secara langsung. Misal ada perubahan menu gitu kan bisa langsung dilakukan saat itu. Misal ada 2-3 menu lah yang dihilangkan, nggak perlu melakukan simulasi. Ini kan tinggal bilang aja ke customer, oh maaf untuk menu ini sudah tidak bisa dipesan, jadi bisa langsung aja untuk memesan menu lainnya. Kemudian aturan keempat, jika biaya melebihi anggaran. Nah ini kan juga perlu ya, namanya perusahaan itu kan biayanya juga terbatas meskipun biasanya mereka menggelontorkan biaya yang besar tapi tetap terbatas. Nah ini tuh kita perusahaan cuma bisa mengeluarkan sampai 1 miliar nih. Tapi ternyata simulasi ini butuh dana sebesar sampai 2 miliar. Dan ini gimana? Apakah tetap dilakukan? Ya wes kalau misalnya budgetnya tidak tercukupi dan tidak bisa dipaksakan gitu daripada nanti malah merugi. Kemudian aturan 5, jika sumber daya atau waktu tidak tersedia. Nah, kalau misalnya kalian pengen simulasi yang simulasinya tuh yang sangar banget gitu, yang luar biasa. Tapi ternyata untuk sumber daya entah dari manusia atau dari material atau dari waktu itu udah nggak bisa. Jadi nggak perlu dilakukan simulasi. Mungkin bisa dilakukan perbaikan sedikit-sedikit, kaizen sedikit-sedikit kayak gitu. Kemudian aturan ke-6, jika data tidak mencukupi. Nah, ini penting. Simulasi itu kan benar-benar ini ya, maksudnya benar-benar dia tuh harus mirip dengan dunia nyata. Lah, kalau nggak ada datanya, kalau ada yang missing, nanti ketika disimulasikan itu output-nya akan jadi nggak tepat. Nah, kalau misalnya kalian nggak tepat itu kan sama aja, ngapain udah simulasi ternyata output-nya segini, tapi ketika diimplementasikan malah jadinya kacau gitu, amburadul. Nah, itu mending tidak perlu kalau misalnya ada data yang tidak mencukupi.
Kemudian aturan ke-7, jika manajer memiliki harapan yang tidak masuk akal, jika mereka meminta terlalu banyak dan terlalu cepat. Nah ini yang saya bilang tadi, melakukan simulasi itu tuh bukan waktu yang cukup pendek ya. Jadi waktunya tuh pasti harus melakukan banyak riset gitu. Kalau misalnya memang terburu-buru, terus yang diminta itu terlalu banyak, ya biasa ya atasannya gitu. Masuk bikin kayak gini nggak bisa nih nanti gitu. Tapi kalau misalnya memang sudah tidak rasional dan tidak dapat dipenuhi itu mending tidak usah dilakukan daripada membuang waktu dan biaya. Terakhir, jika perilaku sistem terlalu kompleks atau tidak dapat didefinisikan, simulasi menjadi tidak tepat. Nah, perilaku manusia ini terkadang sangat kompleks untuk dimodelkan. Nah, ini susahnya ya. Kalau misalnya nih, yang namanya manusia itu emosinya kan berbeda-beda. Jadi kita susah ketika melakukan misal simulasi memahami kemauan wanita. Nah itu kan agak susah ya, maksudnya tiap wanita pun itu tuh emosinya berbeda-beda, kemudian keinginannya juga berbeda-beda. Ini memang agak susah ketika kita menciptakan atau melakukan simulasi itu terhadap manusia. Nah itu susahnya di situ. Makanya kan pasti butuh riset bertahun-tahun karena memang banyak variabel dan banyak hal-hal yang perlu dimasukkan. Kayak AI itu kan lama ya, maksudnya kita membuat sistem AI itu tuh lama banget. Jadi ketika memang sudah berkaitan sama manusia itu tuh pasti akan terus selalu ada perbaikannya. Nah ini keuntungan melakukan simulasi, ini ada yang pertama adalah kebijakan baru, prosedur operasi, aturan keputusan, arus informasi, prosedur organisasi, dan sebagainya dapat dieksplorasi tanpa mengganggu operasi sistem nyata yang sedang berlangsung ini. Kayak yang dibilang tadi ketika output-nya itu kelihatan, maka oh ini bisa nih dimasukkan kebijakan baru atau prosedur operasinya ini ada yang baru nih dari output-nya itu bisa langsung ditambahkan tanpa harus mengganggu proses yang ada di lantai produksi misalnya. Kemudian yang kedua adalah desain perangkat keras baru, tata letak fisik, sistem transportasi dan sebagainya dapat diuji tanpa mengakuisisi sumber daya mereka. Nah ini hampir sama ya. Jadi kalau yang ini terkait kebijakan, kalau ini adalah hardware-nya, kemudian tata letaknya. Jadi ketika kita yang tadi misal tata letak PTLF tadi ketika mau dilakukan relayout, kenapa harus dilakukan simulasi itu biar ketika relayout itu langsung satset gitu loh. Jadi udah kelihatan nanti outputnya seperti apa. Jadi diharapkan tidak ada hal-hal yang missing gitu terus mengganggu nantinya ketika setelah di layout. Kemudian hipotesis tentang bagaimana atau mengapa fenomena tertentu terjadi dapat diuji kelayakannya. Nah, ini ada hipotesisnya ya. Kenapa atau bagaimana fenomena tertentu dapat diuji kelayakannya itu tuh ya ketika itu tadi. Misal kalau di bank perbankan yang tadi ketika akhir tahun, awal tahun, terus kemungkinan dalam seminggu pun kan masih beda-beda ya. Ada hari Senin, hari apa yang hari-hari yang memang ada yang ramai, ada yang sepi gitu lah. Itu ini ada beberapa fenomena yang bisa dimasukkan gitu. Jadi itu salah satunya. Makanya simulasi itu perlu data yang benar-benar real gitu loh, data yang benar-benar diambil ketika di lapangan. Kemudian waktu dapat dikompres atau diperluas untuk memungkinkan mempercepat atau memperlambat fenomena yang sedang diselidiki. Nah, enaknya di simulasi itu tuh nanti kita bisa ngatur. Misal kita mensimulasikan untuk berapa jam ke depan atau berapa minggu ke depan, berapa bulan ke depan, berapa tahun ke depan itu juga bisa. Jadi ini terus kemudian untuk waktu simulasinya itu juga bisa dipercepat, bisa diperlambat. Nah, ini bisa dilakukan dengan simulasi. Kemudian wawasan dapat diperoleh tentang pentingnya variabel dan interaksinya terhadap kinerja sistem. Nah, ini nanti kita bisa lihat variabel mana sih yang memang paling penting yang jadi inputan kita, kemudian interaksinya antar variabel lain itu kan pasti juga kelihatan. Oh, variabel yang ini berpengaruh sama variabel yang ini. Nah, ini bisa dilihat dalam simulasi. Yang keenam adalah analisis bottleneck dapat dilakukan untuk menemukan di mana pekerjaan dalam proses informasi bahan dan sebagainya ditunda secara berlebihan. Nah ini kan nanti kelihatan, yang tadi saya bilang kok yang A yang banyak antriannya itu kan.
Nah, itu mana yang memang membuat dia antri berlebihan itu tuh apa sih? Oh, ternyata ini loh ada jobdesk yang tidak dilakukan oleh antrian-antrian lain. Oh, ini loh ada yang apa namanya? Mungkin ada salah satu faktor tertentu kecepatan kecepatan dia pelayanannya atau apa lah, itu kan bisa dilihat dari analisisnya. Kemudian sebuah studi simulasi dapat membantu dalam memahami bagaimana sistem beroperasi daripada bagaimana orang berpikir sistem beroperasi. Nah, ini untuk studi simulasi ini kan gimana sih kita tuh memahami sistem tuh beroperasi secara real gitu loh. Nah, ini nanti kita bisa mengambil data-datanya apa sih yang memang diperlukan untuk melakukan simulasi ini. Terus data-data ini tuh komplit ya, kalau nggak komplit terus gimana? Apakah tetap dilanjutkan simulasinya? Nah, ini apakah ada pengolahan dulu datanya sebelum kita masukkan ke dalam inputannya. Kemudian nomor 8, pertanyaan bagaimana jika dapat dijawab. Ini sangat berguna dalam desain sistem baru. Ini kayak sempat saya bahas pemodelan sistem. How if, gimana kalau begini-begini. Nah, ini kayak simulasi kayak ininya ya, kayak eksperimennya. Misal bagaimana jika itu maksudnya kalau misalnya di antrian bank itu gimana kalau tellernya itu cuma sekian tapi CS-nya sekian, gimana kalau yang datang itu nasabahnya hari ini itu yang paling banyak yang datang. Nah, ini jadi bagaimana jika itu bisa terjawab dengan kita melakukan eksperimen simulasinya itu. Kemudian disadvantage of simulation. Jadi kekurangannya apa sih? Yang pertama adalah pembangunan model membutuhkan pelatihan khusus dan pengalaman. Selain itu, jika dua model dibangun oleh individu yang kompeten berbeda, sangat tidak mungkin bahwa mereka akan sama. Jadi meskipun simulasi itu tetap banyak orang yang mikir gitu ya melakukan simulasinya. Tapi ketika ada individu yang visi misinya itu sudah berbeda, secara kompetensi juga berbeda, itu akan susah. Jadi kadang nggak ketemu untuk akhir simulasinya itu toolsnya yang digunakan nanti seperti apa. Kemudian yang kedua adalah hasil simulasi sulit untuk ditafsirkan. Sebagian besar hasil simulasi pada dasarnya adalah variabel acak. Biasanya didasarkan pada input acak sehingga sulit untuk membedakan apakah pengamatan merupakan hasil dari keterkaitan sistem atau keacakan. Ini yang kita tadi sebut bahas untuk variabel random. Nah, ini. Jadi biasanya itu tuh kita inputannya random pakai variabel random ini, bangkitan random generator itu kan. Nah, ini agak susah ketika memang ini tuh memang beneran hasilnya seperti ini, apa karena input kita tadi itu tuh adalah random. Nah, ini susahnya untuk menganalisisnya di situ. Kan saya bilang ada behavior tertentu itu. Nah, itu apakah behaviornya itu memang sesuai yang dimasukkan atau kita karena pakai variabel aja. Kemudian pemodelan simulasi dan analisis dapat memakan waktu dan mahal. Ya, memang ya, karena memang udah melakukan simulasinya itu lama, modelingnya juga lama, kemudian nanti analisis outputnya itu pasti juga akan lama biar tidak salah ketika diimplementasikan. Kemudian yang keempat, simulasi hanya digunakan dalam beberapa kasus ketika solusi analitis dimungkinkan atau bahkan lebih disukai. Ini ketika solusi analitis tadi dimungkinkan nggak perlu melakukan simulasi. Jadi kadang karena males gitu ya, simulasi itu lama, bikinnya modelingnya lama, begini. Jadi udahlah pakai solusi analitis aja udah cukup gitu. Jadi nggak perlu melakukan simulasi. Nah, ini ketika solusi analitis dimungkinkan, jadi kadang orang-orang tuh nggak gitu suka gitu, karena udah cukup pakai solusi analitis aja. Nah, di sini ada beberapa komponen sistem, tadi ya ada entity atau entitas, objek yang diamati dalam sistem. Kemudian ada atribut, properti dari suatu entitas, aktivitasnya itu apa, merepresentasikan periode waktu dengan panjang tertentu, kemudian ada keadaan atau state. Suatu sistem didefinisikan sebagai kumpulan variabel yang diperlukan untuk menggambarkan sistem kapan saja relatif terhadap tujuan penelitian. Jadi entitas atau entity itu objek yang diamati. Biasanya apa nih? Kalau yang ini. Entity.
Jadi misalnya tadi ya kayak ada antrian atau ada tadi yang di jadwal penjadwalannya itu, kemudian atribut entitas, misal pesawat yang kita pakai, ada pesawat itu atributnya. Nah, atribut itu biasanya ini ada distribusi kedatangannya dia, kemudian dia timing kedatangannya itu biasanya berapa. Nah, ini terus kemudian aktivitasnya itu misal pesawat dia melakukan penerbangan, itu ada aktivitasnya. Kemudian pesawat melakukan maintenance. Nah, ini adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pesawat. Kemudian keadaan atau state. Nah, ini variabel-variabel yang diperlukan. Jadi kan variabelnya itu pasti banyak banget ya yang jadi inputannya itu kayak hal-hal yang mempengaruhi si pesawat ini loh. Ada jadwal, misal ada apalagi. Nah, ini adalah keadaan atau state yang nanti mempengaruhi. Nah, ini ada contoh untuk komponen sistem. Yang pertama ada sistem banking. Entitasnya itu adalah customer. Atributnya adalah checking account balance. Nah, ini kadang nggak cuma checking ya. Kalau customer di bank itu bisa transfer, bisa nabung. Nah, ini tergantung atributnya. Kemudian activities making deposit. Nah, ini. Kemudian eventnya adalah ada kedatangan, kemudian ada departure itu maksudnya udah selesai gitu loh, pergi ya dia. Kemudian state variabelnya ini adalah number of busy tellers, number of customer waiting. Nah, ini berapa teller yang sibuk dan jumlah customer yang menunggunya adalah state variabelnya. Kemudian di sini ada rapid rail, kereta api ini. Entitiesnya adalah riders atau penumpang. Kemudian atributnya adalah origin. Origin itu maksudnya keberangkatan. Kemudian destinasi, tujuannya kemana. Aktivitasnya dia kan traveling. Kemudian eventnya ada kedatangan di stasiun dan kedatangan di tujuan. Kemudian untuk state variabelnya adalah jumlah penumpang yang menunggu di dalam setiap stasiun dan jumlah penumpang yang transit. Nah, ini ada yang transit juga ya, jadi perlu dihitung. Kemudian di sini ada sistem produksi, entitasnya adalah mesin. Kemudian atributnya adalah speed atau kecepatan, kemudian kapasitasnya, breakdown rate. Kemudian aktivitasnya si mesin ini adalah welding dan stamping. Ngerti kan welding? Kemudian eventnya ini ada breakdown. Breakdown itu maksudnya ketika dia rusak. Nah, state variabelnya di sini adalah status dari mesin. Apakah dia busy, atau dia nganggur, atau dia rusak. Nah, ini adalah state variabelnya. Jadi biasanya di simulasi itu ketahuan ketika dia busy itu tuh dia probabilitasnya berapa, ketika idle probabilitasnya berapa, ketika dia rusak probabilitasnya berapa. Ini yang perlu dimasukkan di dalam state variable. Kemudian communication atau komunikasi, ini entitasnya adalah message atau pesannya, atributnya itu panjang message-nya dan destinasi atau tujuannya. Nah, ini kalau pakai SMS ya, kalau WA sih nggak berpengaruh. Kalau pakai SMS itu kan panjang teksnya itu kan berpengaruh ya. Bisa sampai 2 part, 3 part kalau kalian ngetiknya kepanjangan. Nah, ini merupakan atribut dari message ini. Kemudian aktivitasnya ada transmitting. Ya, ini pengiriman kan. Kemudian eventnya adalah arrival at destination. Jadi kedatangan di tujuan, nomor tujuannya itu. Kemudian state variabelnya number waiting to be transmitted. Nah, ini lebih ke ininya ya. Lebih ke providernya. Jadi apakah ketika kita kan dulu masih ingat nggak sih kalau SMS itu kadang tuh pending lama banget gak kirim. Nah, itu mungkin karena belum secanggih sekarang ini, jadi masih ada message yang harus waiting untuk disampaikan ke tujuannya. Kemudian inventory. Nah, ini entitasnya adalah warehouse atau gudang, atributnya adalah kapasitas gudang tersebut, aktivitasnya adalah withdrawing. Withdrawing apa? Penarikan, Bu. Penarikan. Ya, jadi istilahnya ngambil dari gudang. Kemudian eventnya adalah demand. Jadi dia ngambilnya masih berdasarkan demand, kan nggak mungkin kita ngacak sembarangan ngambil di gudang gitu kan. Ini adalah berdasarkan demand ngambilnya. Kemudian state variabelnya adalah level inventory,
backlog demand. Jadi level inventory-nya itu tuh dia di inventory itu harus berapa lama, atau inventory-nya tuh maksimal itu tuh diisi berapa. Nah, itu adalah termasuk dalam state variabelnya. Kemudian kalau backlog demand itu apa? Backlog. Aku mau tanya. Ini contoh ya Bu, misal kayak di produksi, contoh produksi produksi sablon atau pokoknya yang pakai printing itu loh Bu mesinnya. Nah, untuk yang kayak kertas atau tinta itu dia masuknya yang apa Bu? Kalau entities-nya kan mungkin printingnya itu, tapi kalau untuk yang kertasnya atau tintanya yang dipakai itu masuknya ke apa? Ini kamu harus tentukan sistemnya dulu. Tadi kan sistemnya berarti sistem printing ya. Nah, sistem printingnya itu kamu mau gimana sih? Nah, apakah kalau tadi yang kamu bilang kertas, tinta itu kan mungkin bisa masuk ke inventory-nya. Tapi kalau yang bagian pencetakannya itu kan berarti masuk ke produksinya. Nah, itu yang perlu dipisah-pisah dulu sistemnya. Karena kadang kalau misalnya kalian itu secara whole atau keseluruhan itu susah untuk menentukan mana entities-nya, untuk menentukan mana atributnya. Itu perlu kayak gitu. Jadi harus ditentukan dulu untuk masing-masing subsistem sih kalau itu jadinya. Sistemnya adalah percetakan. Nah, subsistemnya itu kan tadi ada bagian misal untuk yang tinta, kertas, bla 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 itu kan jadi masuk dia ke penyimpanan ya, maksudnya dia tuh punya simpenannya tuh itu, kemudian ketika diproduksinya adalah di bagian mesin cetaknya itu pakai gitu enggak? Nah, ini yang perlu kayaknya dulu saya lupa apakah sempat saya bahas di pemodelan sistem atau di sini atau dulu saya bahasnya. Jadi memang susah ketika kita simulasi itu adalah whole secara keseluruhan karena takutnya adalah banyak hal yang missing. Jadi silahkan kalian kalau misalnya mensimulasi itu kalau misalnya memang tidak bisa dilakukan secara keseluruhan itu bisa dipecah secara soal kesel. Nah, ketika kesel keluar lagi keinginan berkeputus nah. Udah, dosen mau kopi ya. Woi, dimut. Dosennya kopi ya. Mbah, urung KWA. Iya, nyala tuh. Kalau Nek kesel leren kiri di. Kalau kiri. Bukan apa-apa sih, maksudnya ganggu teman-temannya yang lain aja. Lupa dimut, Bu. Nah, ini ya, jadi begitu untuk simulasi itu memang hati-hatinya di situ. Jadi kita harus bisa mecah kalau misalnya memang tidak bisa dilakukan secara keseluruhan atau whole. Kan kalau misalnya di perusahaan itu besar banget ya. Jadi finance sendiri, ada departemen-departemen sendiri gitu. Nah, kalau misalnya kalian mensimulasikan semua itu jadi satu, itu takutnya memang banyak hal yang missing atau banyak hal yang ternyata tidak masuk ke dalam simulasi, dan malah akhirnya nanti outputnya salah. Dan ini bisa dilakukan secara subsistem terlebih dahulu untuk simulasinya. Oke, di sini ada, nggak tahu kelihatan apa enggak. Nah, ini adalah langkah-langkah mengenai studi di dalam simulasi. Yang pertama adalah problem formulation, ya seperti biasa ya, memformulasi problemnya. Kemudian yang kedua adalah setting of objective and overall project plan. Jadi kita men-setting tujuan kita itu mau apa. Dan project plan secara keseluruhan itu tuh kita mau ngapain sih? Maksudnya tujuannya itu kita misal mau merelayout gitu, dan project plan-nya itu mau gimana secara overall-nya. Kemudian
Yang ketiga ini ada konseptualisasi model, yang keempat adalah pengumpulan data. Nah, maka di sini yang kelima model ditranslasikan. Apakah model lolos verifikasi? Kalau tidak, berarti kembali ke translation model ini. Kalau terverifikasi, berarti bisa divalidasi. Bisa divalidasi enggak? Kalau enggak, ternyata harus kembali lagi ke dalam model konseptualisasi sama pengumpulan data. Jadi mengulang dari awal istilahnya. Tapi kalau dia memang sudah oke untuk divalidasi, nah ini dilakukan desain eksperimen. Setelah dilakukan desain eksperimen, maka dilakukan production runs dan analisis. Jadi memang production run itu tuh, jadi simulasi itu tuh ada istilah running. Nah, running pertama, running kedua, running ketiga. Nah, ini kita melakukan production run-nya ini. Nah, ketika running pertama hasilnya seperti apa, running kedua hasilnya seperti apa, dan itu bisa dilakukan oleh analisis. Nah, misal kita menentukan nih, yang pertama kita cukup running 5 kali aja. Oh, oke. Tapi ternyata ada output yang masih belum memuaskan gitu. Coba deh kita nambah run lagi ya ini ya. More runs, apakah kita perlu menambah lagi running-nya? Nah, kalau iya, berarti kita bisa lakukan experimental design. Oh, ternyata masih kurang nih running-nya. Jadi kita eksperimen kembali, berarti berapa nih harusnya kita nge-running biar output-nya itu yang sesuai keluar. Nah, ini baru dilakukan production lagi, terus dicek lagi, perlu run lagi enggak. Kalau ternyata tidak, berarti bisa didokumentasikan dan ada reportnya. Biasanya gitu. Jadi kalau di simulasi itu kita bisa ngechecklist apakah ini perlu dokumentasi atau report gitu. Kalau misalnya iya itu tinggal ngechecklist aja. Nah kalau iya nanti akan keluar distribusinya, kemudian output-outputnya, lain-lainnya itu keluar semua. Nah ini baru diimplementasikan ke dalam sistemnya. Nah ini emang agak pusing memang simulasi. Jadi memang logikanya itu harus jalan. Nanti insya Allah sih, jadi kita lihat kondisi ya, kalau misalnya memang nanti bisa kita ke lab, ya gantian buat nyoba flexim gitu. Tapi kalau memang masih susah untuk dilakukan secara langsung gitu, ya mungkin nanti akan saya ganti untuk aplikasi lainnya, kayak yang kemarin. Yang kemarin itu karena mendadak banget ya, jadi langsung saya ganti ke extend aplikasinya. Tapi kalau misalnya ini memang nanti kita ada kesempatan untuk ke flexim, ya kita nanti uji coba untuk pakai vaksin di lab. Sampai sini ada yang ditanyakan? Aku mau tanya. Ya. Tadi kan ada itu apa yang apa sih kegunaannya apa simulasi lah, itu kan ada alat pedagogis itu apa Bu maksudnya? Pedagogis itu tuh lebih ke kayak pendidikan gitu sih. Nah, coba. Oh iya iya Bu. Mana makasih, ya Bu. Anu ya advantage. Approach ya. Yang mana sih saya lupa. Mana ya? Kok aku mahali Dewi? Sebelumnya Yang bagian apa? Slide 15. Slide 15. When simulation appropriate. Ya itu. Nah, ini. Nomor 5. Ya, jadi kayak alat pendukung pendidikan gitu loh. Istilahnya alat bantu di pendidikan. Pedagogik. Iya, Bu. Ada yang ini, tanya lagi. Bu mau tanya, aplikasi simulasi yang biasanya digunakan selain Flexim itu apa, Bu? Banyak banget. Kalau kalian mau browsing, itu Arena itu termasuk simulasi loh. Tapi simulasinya dia lebih ke statistik. Pernah dengar Arena?
Belum. PowerShell itu juga. Kenapa? Gimana? Kalau PowerShell pernah dengar Bu, tapi belum bisa. Kamu kemarin sistem dinamik pakai apa? Pas ngerjain punya Pak Rangga. Pakai analogik. Terus metodenya itu causal sama stock and flow. Itu maksudnya sistem dinamisnya. Nah, kalau itu kan cuma bikin ininya tuh kan, loop-loopnya aja. Iya. Nah, itu kalau yang di PowerShell ya, PowerShell itu tuh ada ininya, ada beberapa yang komplit lah, ada yang bikin distribusinya, ada yang bikin apa namanya, yang tadi yang bagian sistem dinamisnya itu. Jadi macam-macam. Kalau yang ntar saya cek dulu software yang saya punya. Kalau yang sistem dinamis itu bisa pakai ini Power Designer, Expert Choice, terus apa mana ini? Raptor itu Raptor. Jadi ada beberapa yang memang dipakai, tapi kalau yang tadi, nah Fansim, PowerShell itu bisa. Ini tergantung ininya sih, maksudnya tergantung yang pakai mau pengennya itu pakai apa. Nanti ada sih kayaknya pembahasan mengenai software-software. Kalau nggak pertemuan kedua, ketiga saya lupa. Besok kita bahas. Ada yang mau tanyakan lagi? Belum ada. Oke. Kalau belum ada, kita ini ya, apa namanya, absen dulu. Ini tuh kayak wongnya akeh kok. Jangan lu sih TikTok. Oke, saya screen 1, 2, 3. Oke, sudah sebalaman tak dulu. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.